10 mata-mata paling top sepanjang sejarah. Seorang mata-mata atau agen ganda lebih dikenal oleh orang biasa melalui literatur dan film. Namun di dunia nyata, kehidupan dan pekerjaan mereka jauh lebih rumit, menarik, dan berbahaya daripada rekan fiktif mereka. Mata-mata sangat penting bagi negara-negara yang saling bertarung. Banyak dari mereka melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang, sementara yang lain didorong oleh rasa patriotisme, layaknya pahlawan dan penjahat pada saat bersamaan. Daripada tunggu lama dan kalian pasti udah penasaran, langsung aja yuk kita lihat video kali ini. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Yang ke-10, Isabella Boyd. Dikenal sebagai Belle Boyd, Isabella Boyd adalah mata-mata bagi tentara konfederasi selama Perang Sipil Amerika. Dia menjadikan hotel ayahnya sebagai basis operasi dan terus melayani konfederasi sampai kekasihnya sendiri menyerahkannya. Dia merasa terhormat dengan Southern Cross of Honor atas kontribusinya. Boyd ditangkap pada tahun 1862 dan menghabiskan 1 bulan di penjara. Setelah dibebaskan, dia berangkat ke Inggris untuk menghabiskan beberapa waktu sebelum kembali. Boyd meninggal pada tahun 1900. Yang ke-9, Nathan Hale. Saya hanya menyesal jika saya memiliki satu kehilangan, kecuali untuk negara saya. Kata-kata terkenal ini dikutip dari Nathan Hale, yang dikenal sebagai mata-mata Amerika pertama, tepat sebelum eksekusi. Hale adalah seorang kapten di Angkatan Darat Kontinental selama Perang Revolusi Amerika. Dia pergi untuk misi pengumpulan intelijen dan menyamar sebagai seorang guru, namun ketahuan oleh tentara Inggris. Dia dinyatakan bersalah dan digantung di usianya yang ke-21 tahun. Yang ke-8, Dusan Popov. Banyak yang masih percaya bahwa Popov adalah inspirasi sesungguhnya bagi Ian Fleming untuk menciptakan James Bond. Ada beberapa kesamaan antara keduanya. Lahir di Serbia, Popov bekerja untuk MI-16 selama Perang Dunia Kedua. Cerita mengatakan bahwa dia telah memperingatkan FBI tentang serangan Jepang ke Pearl Harbor, tapi hal itu diabaikan. Popov meninggal pada tahun 1968. Yang ke-7, Klaus Fuchs. Lahir di Jerman, Klaus Fuchs terkenal karena memberikan informasi tentang proyek Manhattan ke Uni Soviet. Dia awalnya bekerja di proyek Inggris untuk membangun bom atom, kemudian bergabung dengan proyek Manhattan sebagai mata-mata. Pada tahun 1950, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman. Dia kemudian memberikan informasi berharga kepada intelijen Inggris. Yang ke-6, Matahari. Seorang wanita yang luar biasa cantik, Matahari awalnya adalah seorang penari dan selir bagi para pria terkemuka. Di tengah Perang Dunia I, George Ladoux, seorang kapten tentara, memintanya untuk memata-matai dan membantu Prancis. Hari menyetujuinya. Keberadaan wanita bernama asli Margaretha Gertrude Metleod sebagai mata-mata ternyata cukup rumit, karena ia kemudian dituduh sebagai mata-mata untuk Jerman. Sebuah regu tembak mengeksekusinya pada 15 Oktober 1917. Begitu Prancis mendapati ada kekhawatiran serius bahwa dia adalah agen ganda. Yang kelima, Gina Bennett. Gina Bennett adalah penulis buku National Security Mom. Dia adalah sosok penting yang memiliki efek luar biasa pada sejarah baru-baru ini. Bennett bekerja untuk CIA dan membantu menemukan Osama Bin Laden. Dia mulai bekerja sebagai juru ketik pada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ketika ia lulus dari Virginia University pada tahun 1993 dan bekerja di Bureau of Intelligence and Research. Dia akhirnya menjadi Senior Counter-Terrorism Analyst. Bennett adalah ibu baru selama beberapa momen paling penting dalam sejarah dunia. Dia melahirkan anak pertamanya sehari sebelum serangan pertama di World Trade Center, New York City. Yang keempat, Aldrich Ames. Aldrich Ames adalah seorang petugas CIA yang bekerja untuk Uni Soviet selama Perang Dingin. Dia mendekati KGB dengan bekal informasi untuk mendapat imbalan uang yang dia rasa kurang karena gaya hidupnya yang boros. Ames menyediakan KGB dengan informasi mata-mata CIA yang bekerja di Uni Soviet berjumlah sekitar 100 orang. CIA melihat hilangnya pangkat mereka dan Ames ditemukan bertanggung jawab dalam penyelidikan lebih lanjut. Dia ditangkap dan diberi hukuman seumur hidup. Yang ketiga, Maria Christina Janina Skarberg. Maria Christina Janina Skarberg adalah agen Inggris yang melakukan misi mata-mata yang berani di seluruh Polandia dan Prancis yang diduduki Nazi. Salah satu hal yang dikreditkan Maria adalah mendorong peningkatan perekrutan mata-mata wanita selama perang. Maria juga dikenal sebagai Christine Granville dan seorang eksekutif operasi khusus Inggris.
Pada awal Perang Dunia II, Skarberg datang ke London, di mana ia berusaha menjadi mata-mata. Inggris pada awalnya tidak tertarik dengan bantuannya, tetapi ketika jurnalis Frederick Augustus Voigt menjaminnya dan menghubungkannya dengan Secret Intelligence Service, karir mata-matanya benar-benar dimulai. Selama satu misi di Polandia yang diduduki Nazi pada tahun 1940, seorang wanita yang pernah mengenal Skarberg memberinya salam ramah dan mengetahui identitasnya, namun Skarberg menyangkalnya. Wanita itu bersikeras bahwa dia tampak seperti Christina Skarberg. Yang kedua, Sidney Reilly. Dikenal sebagai Ace of Space, Sidney Reilly lahir sebagai Zygmunt Georgievich Rosenblum di Rusia. Dia bertindak sebagai mata-mata untuk beberapa negara dan menjalani kehidupan yang boros. Dia terkenal dengan rencananya untuk membunuh pemimpin Soviet, Lenin. Meski rencananya gagal, dia berhasil lolos dengan kepintarannya. Reilly tidak seberuntung saat ia mencoba menggulingkan pemerintah Soviet pada tahun 1925. Dia ditangkap oleh Soviet dan dieksekusi. Seperti Popov, Reilly juga dikatakan sebagai inspirasi di balik tokoh fiksi mata-mata terkenal, James Bond. Yang pertama, Richard Sorge. Yang satu ini merupakan mata-mata paling terkenal dalam sejarah dan salah satu mata-mata ikonis yang pernah ada, yang bertindak sebagai mata-mata Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Dia mulai sebagai agen intelijen pada tahun 1920-an dan membuat Jepang sebagai tempat bermainnya. Dia mengetahui rencana Jerman dan Jepang mengenai Uni Soviet, lalu memberitahu mereka. Sorge ditangkap oleh Jepang pada tahun 1941 dan dieksekusi. Pada tahun 1964, negara komunis tersebut secara anumerta menghormatinya dengan gelar Hero of the Soviet Union. Nah, itu dia tadi adalah informasi tentang 10 mata-mata paling top sepanjang sejarah menurut Horizonpedia. Bagaimana pendapatmu tentang pekerjaan mata-mata ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. See you next time!